Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Saya harapkan sehat dan selalu bahagia. Saya Dewi Nilawardani, SPDI, CGP Angkatan 7 dari SMP Islam Pakisaji. Pada kesempatan hari ini saya akan mengunggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu praktek coaching metode Tirta. Perkenalan diri, saya adalah CGP Angkatan 7 Dewi Nilawardani SPDI kelas 165B dengan fasilitator saya yaitu Bapak Nur Anas SAG MPD dan pendamping praktek saya yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD SD. Adapun praktek coaching dengan alur tirta yang kami laksanakan yaitu diperankan oleh kami kelompok 3 yaitu saya sebagai coach Dewi Nilawardani SPDI, sedangkan teman rekan saya yaitu sebagai kuci yaitu Ibu Nur Umamah SPD. Proses coaching yang kami lakukan yaitu kelompok 3 menggunakan metode alur tirta dengan permasalahan kuci, yaitu bagaimana mengatasi siswa yang nilai-nilainya tidak lengkap dan mengganggu saat akan rapotan. Adapun tujuan kegiatan yang kami lakukan yaitu proses coaching dengan menggunakan metode alur tirta, yaitu mempraktekkan percakapan kucing dengan menggunakan alur tirta dan melakukan refleksi dan mempraktekkan percakapan kucing yang dilakukan antar teman JGB. Demikian praktik percakapan kucing dengan alur tirta yang mana sebagai coach adalah Ibu Dewi Nilawardani SPDI, sedangkan yang sebagai kuci adalah Ibu Nur Umamah SPD dengan permasalahan kuci yaitu bagaimana mengatasi siswa yang nilai-nilainya tidak lengkap dan mengganggu saat akan rapotan. Ya. Monggo Bu Dewi, sudah siap rekamannya? Assalamualaikum Bu Umama, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi, kabar saya baik. Alhamdulillah. Ya, namun ada agak sesuatu yang saya nggak nyaman ini tadi Bu Dewi. Itu ya. Coba ya, Bu. Apa Bu permasalahan? Saya melihatnya Bu Umama ini akhir-akhir berapa hari ini kok wajahnya cemberut, tidak ceria. Ini ada permasalahan apa Bu? Nah, ya ini tadi loh Bu, kan Selasa ini sudah mau rapotan sisipan Bu. Terus ini saya tadi minta nilai ke guru mapel, itu bilangnya jawabnya masih belum selesai. Alasannya itu ini nilainya anak-anak masih banyak yang kosong Bu, Mama tunggu gitu. Jadi saya mendengar itu, saya ini nanti mengerjakan rapotnya itu kapan, sudah waktunya dekat seperti itu loh Bu. Jadi saya agak ada nggak nyaman tadi dengan Bapak Ibu guru itu. Saya sebagai wali kelas ini kayak ayo cepat seperti itu loh Bu Dewi. Ini masalah saya itu Bu Dewi. Iya. Bu Dewi ya. Ternyata permasalahan karena guru-guru belum menyetorkan nilai kepada Bu Umamah sehingga ya rapotnya masih tidak masih kosong seperti itu Bu ya nilainya. Iya. Karena nilainya beliau masih ini tunggu anak-anak mengumpulkan seperti itu Bu. Iya. Dengan permasalahannya Bu Umamah yang Bu Umamah alami ini, apa keinginan Bu Umamah ke depan dengan permasalahan ini, apa keinginannya? Tujuannya seperti apa? Ya, saya ingin itu Bu, mencari solusi itu bagaimana biar tidak seperti ini terus, karena ini menurut saya itu sudah kejadian yang berulang begitu. Jadi setiap menjelang rapotan itu pasti Bapak Ibu guru dan muridnya itu
apa namanya, heboh melengkapi nilai gitu loh Bu Dewi. Saya tuh ingin mencari solusi bagaimana ya supaya tidak seperti ini lagi begitu. Iya. Bagaimana ya Bu Dewi? Biar tidak ruwet nilai akhir rapotan seperti itu Bu Dewi. Ini apa kira-kira penyebabnya Bu ya? Kenapa kok guru-guru terlambat mengumpulkan nilai, menyerahkan nilai ke Bu Umamah ini? Kira-kira apa penyebab mereka Bu? Nah, kalau saya amati Bu Dewi ya, sebabnya itu yang pertama dari muridnya sendiri Bu Dewi. Kadang anak-anak itu ya memang mereka tidak aware dengan tugas mereka. Kadang ada tugas tidak dipedulikan, kadang mau berangkat sekolah malam itu tidak mengecek dulu ada PR apa, tugas apa, seperti itu. Jadi mereka tanggung jawabnya terhadap tugas itu memang minim kalau saya lihat. Itu faktor yang pertama Bu. Kemudian faktor yang kedua itu ya mungkin dari Bapak Ibu gurunya juga itu agak pemantauannya itu agak kurang. Jadi maksud saya itu ketika jangan dilihatnya itu ketika mau rapotan begitu loh Bu Dewi. Ini tuh dipantau secara kontinu walaupun tidak harian, mungkin mingguan seperti itu Bu Dewi. Jadi mungkin faktornya dari dua itu kalau saya lihat Bu Dewi. Ya berarti faktor penyebab nilai tidak terkumpul ini dari anak-anak itu sendiri yang tidak memperhatikan pelajaran, lalu juga Bapak Ibu guru tidak fokus dalam pemantauan pembelajaran anak-anak seperti itu Bu ya. Dengan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan nilai tidak terkumpul itu bagaimana untuk menyelesaikan faktor-faktor tersebut Bu, supaya mereka bisa lebih baik lagi seperti itu? Kalau faktornya itu tadi menurut saya itu bisa diatasi kalau anak-anak kedisiplinannya meningkat atau kepedulian meningkat, kemudian Bapak Guru juga memberikan pemantauan yang lebih rutin. Jadi kalau menurut saya itu Bu bisa dihilangkan dengan dua hal tadi. Seperti itu Bu. Berarti anak-anak lebih aktif lagi, lalu Bapak Ibu guru atau mereka lebih memantau, lebih fokus lagi dalam pembelajaran sehingga nilai-nilai bisa terkumpul atau masuk tepat pada waktunya seperti itu gitu. Iya benar itu benar. Tentunya Bu Umamah mempunyai kekuatan dalam hal ini. Bagaimana cara Bu Umamah ini mengatasi permasalahan seperti ini supaya mereka lebih semangat dalam mengerjakan tugas, dalam mengumpulkan nilai? Itu bagaimana kekuatannya Bu Umamah dalam hal ini? Iya, kalau kekuatan saya atau potensi saya Bu, saya itu saya kan guru matematika Bu ya, biasanya terkenalnya itu astos gitu kan. Nah saya itu kadang gemas sama anak-anak itu, jadi mungkin kekuatan saya itu yang satu itu bisa dimanfaatkan. Nanti saya ingin langsung ke anak-anak itu, ayo kalian harus begini seperti itu Bu. Jadi memberikan semacam peraturan untuk lebih mendisiplinkan anak-anak. Maksud saya itu peraturan di kelas atau di jam pelajaran saya. Kemudian kekuatan yang kedua itu mungkin saya kan lumayan dekat dengan Bapak Ibu wali kelas. Jadi nanti saya kok kepinginnya itu pendekatan Bu. Manfaatkan kemampuan saya itu untuk pendekatan dengan Bapak Ibu wali kelas supaya ini bagaimana ini anak-anak ini biar tidak seperti ini lagi, seperti itu Bu Dewi. Jadi itu langsung ke anak-anak, dan yang kedua saya akan pendekatan ke rekan saya, terutama yang wali kelas. Itu Bu Dewi. Berarti langkah-langkah yang kekuatan dari Bu Umamah ini yaitu dengan memberikan langkah-langkah supaya masalah Bu Umamah ini dapat teratasi, yaitu dengan salah satunya dengan satset tadi ya. Satset tadi supaya mereka lebih antusias
lebih semangat lagi dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu pendekatan dengan wali kelas, bagaimana dengan pendekatan secara internal atau secara ya supaya mereka lebih memperhatikan bagaimana aktivitas mereka seperti kedisiplinan, peraturan kelas seperti itu mungkin ya. Dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bu Umamah, tentunya ada hambatan pada mereka, yaitu kepada anak-anak dan wali kelas ini. Apakah ada hambatan sehingga tujuan dari permasalahan Bu Umamah ini tidak mempunyai keberhasilan secara maksimal? Hambatannya itu apa, Bu Umamah? Kalau hambatan mungkin yaitu tadi Bu bisa muncul dari wali kelas. Kadang kan setiap orang itu responnya terhadap suatu program itu berbeda. Ada yang kalau rekannya punya program itu antusias, ada yang agak kurang seperti itu. Jadi mungkin hambatannya muncul dari faktor itu Bu. Jadi tingkat dukungan dari masing-masing wali kelas itu berbeda. Itu kalau menurut saya muncul dari sana hambatannya. Iya. Dengan hambatan yang Bu Umamah hadapi, yaitu kurang antusiasnya wali kelas dengan program atau permasalahan yang timbul, itu bagaimana Bu Umamah memberikan solusi kepada mereka supaya hambatan itu tidak menjadi kendala bagi permasalahan dari Bu Umamah ini? Solusinya seperti apa? Ya, mungkin kalau untuk wali kelas yang agak susah untuk berkolaborasi ya Bu, saya bisa apa istilahnya ya, melakukan satu tindakan yang bisa mengangkat program saya ini menjadi program yang istilahnya itu resmi seperti itu. Misalkan saya pendekatan ke kurikulum, atau mungkin kalau ke kesiswaan, misalkan Bu saya punya program supaya anak-anak itu tugasnya tidak keteteran, bagaimana kalau ada pengadaan jurnal tugas misalkan. Nah, kalau saya pendekatan secara personal itu kan mungkin ada yang oke, ada yang tidak begitu Bu Dewi. Jadi mungkin supaya langsung rata untuk satu sekolah dilaksanakan, ya langsung saya lewatnya jalur yang sesuai, bisa ke pendekatan ke kurikulum atau ke kesiswaan, sehingga nanti programnya itu bisa menjadi suatu program yang bisa dikatakan resmi seperti itu. Iya. Okay. Iya, setelah tentunya untuk mengatasi hambatan ini, yaitu solusinya, jalan keluarnya Bu Umamah yaitu mengadakan pendekatan dengan teman sejawat, khususnya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kurikulum, dan bagaimana dengan apakah ada pendekatan lain, contohnya orang tua atau yang selain dari dua dukungan tersebut, apakah ada yang lain Bu pendekatan? Oh iya, tadi kan faktornya itu dari dua ya Bu, dari anak-anak dan dari pengetahuan yang kurang. Jadi kalau yang dari anak-anak itu mungkin bisa dibuat kontrak belajar Bu. Jadi untuk kan kedisiplinan bisa dibuat kontrak belajar, itu yang dari anak-anak. Kemudian yang dari wali kelas itu dengan pengadaan jurnal tugas. Dan dukungan dari orang tua juga diperlukan Bu. Jadi nanti program ini akan disosialisasikan, bisa melalui grup WA bahwa ini loh ada jurnal tugas untuk anak-anak, mohon orang tua untuk ngecek, misalkan di akhir pekan seperti itu Bu. Jadi berbagai pihak itu solusi kalau dari saya Bu. Ya, benar-benar. Berarti dukungan yang saling bekerja sama, yaitu dukungan selain itu adalah kontrak kelas, lalu jurnal kelas, lalu orang tua juga ikut terlibat di
programnya Bu Umama seperti itu. Baik Bu Umama, dengan pembicaraan kita selama 15 menit ini, bagaimana kedepannya, langkah kedepannya Bu Umama ini supaya murid-murid lebih semangat, lebih antusias dalam pembelajaran sehingga mereka mengerjakan tugas dengan mempunyai semangat dalam dirinya, mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan dan nilai-nilai bisa terkumpul dengan tepat seperti itu. Apa langkah kedepannya ini Bu? Langkah saya, yang rencana saya Bu ya, yang pertama dari anak-anak dulu. Saya nanti di pertemuan berikutnya ini langsung membuat kontrak belajar, sepakati dengan anak-anak, sehingga nanti anak-anak setiap mau ada tugas atau lupa dan sebagainya, ingat dengan kontraknya itu. Jadi itu harapannya bisa mendisiplinkan. Jadi langkah pertama saya membuat kontrak belajar dulu. Kemudian langkah yang kedua, saya pendekatan kepada wali kelas atau kurikulum untuk segera mengadakan buku jurnal tugas itu Bu. Jadi biar segera gitu, tidak tunda-tunda lagi seperti itu. Dan langsung saya juga kalau bukunya sudah jadi, saya meminta bantuan kepada wali kelas untuk menginformasikan tentang ini kepada orang tua melalui grup WA wali murid, sehingga orang tua tahu dan ikut memantau tugas anak-anak. Seperti itu Bu Dewi rencana saya ke depannya. Baik Ibu Mama, semoga langkah-langkahnya yang sudah direncanakan ini bisa berhasil. Iya Bu, amin Bu. Soalnya saya sumpek ini begini terus. Iya. Mau rapotan ya Bu. Iya, sehingga nilai rapot ini bisa selesai dengan tepat pada waktunya gitu Bu Mama. Iya. Bagaimana ini selanjutnya Bu Mama untuk dengan pembicaraan coaching kita ini, refleksi apa Bu Mama, perasaannya seperti apa dengan kita berinteraksi tadi ya, bagaimana perasaannya Bu Mama, refleksinya? Oh ini refleksi ya Bu? Ya Mas, langsung refleksi ini karena sudah waktunya sudah refleksi saya, Bu, saya senang coaching hari ini Bu dengan Bu Dewi, karena itu tadi Bu Dewi itu memberikan pertanyaan yang runtut, artinya Bu Dewi itu menanyakan dari identifikasi masalah, saya ini kenapa, seperti itu ada. Kemudian Bu Dewi menanyakan rencana saya, aksi saya, sampai akhirnya tanggung jawab atau komitmen yang bisa saya ambil, sehingga harapan saya untuk mengatasi masalah ini, menemukan solusinya itu bisa tercapai Bu Dewi. Jadi saya merasa seperti dibimbing dengan pertanyaan tadi, saya harus apa, seperti itu. Kemudian dalam bertanya juga Bu Dewi tidak menyalahkan saya. Kadang kan kalau ada sesuatu itu mesti lah, Mama bagaimana kok bisa seperti itu. Nah itu tapi tadi Bu Dewi dalam coaching ini sama sekali tidak ada judgement kepada saya seperti itu. Jadi saya merasa nyaman. Kemudian pertanyaannya Bu Dewi juga terbuka. Intinya coachingnya nyaman, menyenangkan, dan solusinya bisa tercapai. Gitu Bu Dewi. Ya, baik Bu Mama, saya kira percakapan coaching kita sudah berakhir karena waktu sudah lebih dari 15 menit. Harapan saya dengan proses coaching ini kita dapat berbagi permasalahan sehingga dapat menyelesaikan masalah kita secara maksimal seperti itu Bu. Terima kasih atas waktu kita ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Saya stop dulu rekodnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan.